Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang besaran-besaran pada gerak lurus. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kapan benda itu bisa kita sebut diam atau bergerak. Benda kita sebut diam ketika posisi sebuah benda tersebut terhadap lingkungannya tidak berubah terhadap waktu. Sedangkan benda kita sebut bergerak itu ketika posisi sebuah benda tersebut terhadap lingkungannya berubah terhadap variabel waktu. Diam dan bergerak itu relatif ya. Maksudnya seperti ini. Coba kalian bayangkan ketika kalian sedang menaiki bus. Kita merasa bahwa diri kita sedang bergerak terhadap lingkungan di luar bus, seperti pohon, manusia, atau gedung-gedung yang ada di luar bus. Namun kita juga merasa bahwa posisi kita itu tidak berubah, atau artinya kita tuh sedang diam ketika kita membandingkannya terhadap penumpang lain di dalam bus. Nah, oleh karena itu diam dan bergerak itu relatif ya, tergantung titik acuan atau patokan yang kita gunakan. Berdasarkan lintasannya, macam-macam gerak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gerak lurus. Gerak lurus ini seperti namanya ya, gerak benda pada lintasan yang lurus. Contohnya apa? Ada banyak sekali ya. Misalkan motor melaju lurus di jalan, kemudian gerakan sebuah lift, lalu ada sebuah apel yang jatuh dari pohon, itu merupakan contoh-contoh gerak lurus. Yang kedua ada gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini itu adalah gerak benda pada lintasan lingkaran yang mengelilingi titik sumbu yang tetap. Contohnya adalah gerak baling-baling helikopter. Itu merupakan contoh gerak melingkar ya. Kemudian gerak putaran gangsing. Kemudian ada juga gerak komedi putar. Nah, selanjutnya kita langsung saja membahas tentang besaran yang ada pada gerak lurus. Ada apa saja? Ada jarak, kemudian ada perpindahan, ada kelajuan, ada kecepatan, dan ada juga percepatan. Nah, kita akan kupas satu persatu ya tentang kelima besaran ini. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan itu berbeda ya. Jarak itu artinya adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Jarak biasanya disimbolkan dengan huruf S kecil. Sedangkan perpindahan itu merupakan perubahan posisi benda atau perubahan kedudukan awal dan akhir benda dalam arah tertentu. Nah, perpindahan ini disimbolkan dengan delta S. Jarak dan perpindahan itu sama-sama memiliki satuan SI-nya adalah meter. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada orang yang dia itu akan berjalan dari rumah menuju ke sekolah melewati lintasan berikut ini. Lintasan ungu yang dilewati oleh orang ini itu merupakan jaraknya ya, karena jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Nah, sedangkan perpindahan yang mana? Mudah saja, kita tinggal menarik garis dari sini, titik awalnya dia sampai titik akhirnya dia. Nah, ini yang disebut perpindahan. Selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan ini berbeda ya. Kalau kelajuan itu merupakan perubahan jarak terhadap waktu. Nah, kelajuan ini bisa dirumuskan secara matematis itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Kelajuan itu disimbolkan V, jarak disimbolkan S, dan waktu disimbolkan T. Jadi kita memperoleh rumusnya adalah V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, persamaan kelajuan yang ini itu berlaku untuk benda yang bergerak dengan kelajuan tetap. Namun pada kenyataannya kan sebagian benda itu tidak bergerak dengan kelajuan tetap ya. Terkadang benda itu bisa kecepatannya bertambah atau mungkin kecepatannya berkurang kayak gitu. Jadi kita bisa mencari kelajuan rata-rata dari benda tersebut. Nah, kelajuan rata-rata ini bisa dirumuskan total jarak dibagi dengan total waktu. Simbolnya sama ya, kelajuan berarti V.
Total jarak berarti S total per T total. Nah, S itu kan satuannya meter dan T itu kan satuannya sekon. Sehingga kita memperoleh satuan dari kelajuan itu adalah meter per sekon. Selanjutnya kecepatan. Nah, kalau tadi kelajuan itu adalah perubahan jarak terhadap waktu, kalau kecepatan itu adalah perubahan perpindahan terhadap waktu dengan arah tertentu. Tadi kan kita sudah bisa membedakan ya antara jarak dan perpindahan. Nah, kelajuan ini juga bergantung pada kedua besaran tadi. Kecepatan itu bisa dirumuskan seperti ini ya, perpindahan dibagi dengan waktu. Kecepatan dan kelajuan simbolnya sama ya, ini pakainya V. Lalu perpindahan itu tadi apa simbolnya? Delta S. Kemudian dibagi dengan waktu. Waktu itu adalah delta T. Nah, sama seperti kelajuan, kita juga bisa mencari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu diperoleh dari rumus total perpindahan dibagi dengan total waktunya. Kelajuan dan kecepatan itu memiliki satuan yang sama ya, yaitu meter per sekon. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan itu secara matematis dirumuskan, ini ya, perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Percepatan disimbolkan A kecil ini. Rumusnya berarti sama dengan perubahan kecepatan itu delta V dibagi selang waktu delta T. Yang namanya perubahan kecepatan itu berarti selisih dari kecepatan akhir dan kecepatan awal. Berarti di sini tulis V2 dikurangi V1 dibagi dengan selang waktu yang diperlukan untuk dari posisi awal ke posisi akhir tersebut. Satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Lebih jelasnya perhatikan gambar di sini ya. Ini ada mobil di titik A, dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah timur. Nah, kemudian ketika sampai di titik B, si pengendara mobil ini menginjak pedal gas. Kemudian mobil itu bergerak makin cepat dengan kecepatan 4 meter per sekon. Di titik C juga begitu, dia dipercepat lagi menjadi 6 meter per sekon. Sampai di titik D, yaitu dipercepat menjadi 8 meter per sekon. Nah, selang waktu dari titik A ke titik B itu 1 sekon. Selang waktu dari B ke C 1 sekon. Dan dari C ke D itu juga 1 sekon. Nah, coba kalau misalkan kita amati di sini ya, perubahan kecepatan. Ini kan kecepatannya berubah. Dari A terus ke B itu kan berubah ya. Perubahan kecepatan dari A ke B dalam waktu 1 sekon ini itu berapa? Berarti mudah ya, tinggal kita kurangkan saja. 4 meter per sekon dikurangi 2 meter per sekon. Berarti di sini perubahan kecepatannya dari titik A ke titik B itu adalah 2 meter per sekon. Sama juga dari titik B ke titik C. Itu perubahan kecepatannya adalah 2 meter per sekon. 6 dikurangi 4, 2 meter per sekon. Lalu dari titik C ke titik D itu perubahan kecepatannya juga 2 meter per sekon. Lalu total perubahan kecepatan dari titik A sampai titik D ini berapa toh? Jadi perubahan kecepatannya bisa kita tuliskan seperti ini. VAD, jadi perubahan kecepatan dari titik A ke titik D itu V di titik D dikurangi V di titik A. Berarti 8 meter per sekon dikurangi 2 meter per sekon. Kita peroleh 6 meter per sekon. Nah, waktu total dari titik A ke titik D itu tadi berapa? Dari sini ke sini 1 sekon, sini ke sini 1 sekon, sini ke sini 1 sekon. Berarti waktu totalnya adalah 1 tambah 1 tambah 1, 3 sekon. Lalu kita bisa memperoleh percepatannya pakai rumus percepatan tadi. Delta V dibagi dengan delta T. Perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Tadi delta V-nya dari A ke D itu adalah 6 meter per sekon. Dan waktu totalnya itu adalah 3. Jadi kita peroleh 6 bagi 3 itu adalah 2. Satuannya apa ya? Satuannya harusnya adalah 2 meter per sekon kuadrat ya. Maaf, di sini kurang kuadrat. Nah, satuan dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat.